Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab yang pertama, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Jika sebelumnya sudah kita bahas submateri yang pertama, yaitu pengertian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kali ini akan kita lanjutkan ke submateri yang kedua, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel itu berarti mencari nilai dari variabel X, variabel Y, dan variabel Z yang memenuhi ketiga persamaan. Apabila nilai-nilai yang memenuhi tersebut adalah X0, Y0, dan Z0, maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2, dan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3 adalah X0, Y0, Z0. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Salah satu caranya adalah dengan mengubah sistem persamaan tersebut menjadi persamaan satu variabel. Nah, pada subbab ini akan kita pelajari cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi substitusi dan metode atau cara determinan. Nah, metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel yang pertama adalah metode eliminasi substitusi. Nah, tujuan dari cara ini adalah untuk memperoleh persamaan satu variabel dengan menggunakan cara eliminasi. Kemudian, substitusikan variabel yang sudah diketahui nilainya ke persamaan lain, sehingga diperoleh nilai variabel lainnya. Nah, adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan cara eliminasi substitusi ini adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama, amati ketiga persamaan tersebut. Kemudian, pilih variabel yang koefisiennya sederhana, misalkan variabel Z. Kemudian langkah yang kedua, eliminasi dua pasang sistem persamaan untuk memperoleh sistem persamaan linear 2 variabel tanpa variabel Z. Langkah yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel tersebut sehingga diperoleh salah satu nilai variabel, misalkan variabel Y. Selanjutnya langkah yang keempat, substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan linear 2 variabel sehingga diperoleh nilai variabel lainnya, yaitu nilai X. Nah, langkah terakhir, substitusikan nilai X dan nilai Y ke salah satu persamaan linear 3 variabel sehingga diperoleh nilai Z. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 melalui titik 1,2, negatif 3,1, dan 4, negatif 5. Tentukan nilai A, B, dan C. Kemudian tentukan persamaan lingkarannya.
Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui persamaan lingkaran, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, persamaan ini melalui 3 buah titik. Nah, di sini akan kita tentukan nilai A, B, dan C. Kemudian kita tentukan persamaan lingkarannya. Nah, di sini kita substitusikan terlebih dahulu titik-titik koordinat ini ke dalam persamaan lingkaran. Maka nanti akan terbentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai A, B, dan C dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Nah, untuk titik yang pertama yaitu titik 1,2. Maka nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 2. Nah, substitusikan nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 2 ini ke dalam persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka X pangkat 2 yaitu 1 pangkat 2 ditambah dengan Y pangkat 2 yaitu ditambah 2 pangkat 2. Kemudian ditambah AX yaitu ditambah A dikali 1. Kemudian ditambah BY yaitu ditambah B dikali 2. Kemudian ditambah C sama dengan 0. Nah, hasil dari 1 pangkat 2 ini adalah 1. Kemudian hasil dari 2 pangkat 2 ini adalah positif 4. Kemudian hasil dari A dikali 1 adalah positif A. Kemudian hasil dari B dikali 2 hasilnya adalah positif 2B. Kemudian ditambah C sama dengan 0. Nah, hasil dari 1 ditambah 4 ini adalah 5. Sehingga didapat 5 ditambah A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. Nah, angka selanjutnya kita pindahkan 5 ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 5. Sehingga didapat persamaan A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 5. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, berikutnya untuk titik yang kedua, yaitu titik negatif 3,1. Maka nilai X itu sama dengan negatif 3 dan nilai Y sama dengan 1. Nah, substitusikan nilai X sama dengan negatif 3 dan nilai Y sama dengan 1 ini ke dalam persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka X pangkat 2 yaitu negatif 3 dipangkatkan dengan 2. Kemudian ditambah dengan Y pangkat 2 yaitu ditambah 1 dipangkatkan dengan 2. Kemudian ditambah AX yaitu ditambah A dikali negatif 3. Kemudian ditambah BY yaitu ditambah B dikali 1. Kemudian ditambah C sama dengan 0. Nah, hasil dari negatif 3 dipangkatkan dengan 2 adalah 9. Kemudian hasil dari 1 dipangkatkan dengan 2 adalah positif 1. Kemudian hasil dari A dikali negatif 3 adalah negatif 3A. Kemudian hasil dari B dikali 1 adalah positif B. Selanjutnya ditambah C sama dengan 0. Nah, hasil dari 9 ditambah 1 ini adalah 10. Sehingga didapat 10 dikurang 3A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan 10 ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 10. Sehingga didapat negatif 3A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 10. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang kedua. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Terakhir untuk titik yang ketiga yaitu titik 4, negatif 5. Maka nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan negatif 5. Substitusikan nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan negatif 5 ini ke dalam persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka X pangkat 2 yaitu 4 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 yaitu ditambah negatif 5 pangkat 2. Kemudian ditambah AX yaitu ditambah A dikali 4. Kemudian ditambah BY yaitu ditambah B dikali negatif 5. Kemudian ditambah C sama dengan 0. Nah, hasil dari 4 pangkat 2 ini adalah 16. Kemudian hasil dari negatif 5 dipangkatkan dengan 2 ini adalah positif 25. Kemudian hasil dari A dikali 4 adalah positif 4A. Kemudian hasil dari B dikali negatif 5 adalah negatif 5B. Kemudian ditambah C sama dengan 0. Nah, hasil dari 16 ditambah 25 adalah 41. Sehingga didapat 41 ditambah 4A dikurang 5B ditambah C sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan 41 ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 41. Sehingga didapat persamaan 4A dikurang 5B ditambah C sama dengan negatif 41. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang ketiga. Nah, dari ketiga persamaan ini, maka akan terbentuk sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 5, negatif 3A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 10, 4A dikurang 5B ditambah C sama dengan negatif 41. Maka akan kita cari penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel ini, yaitu akan kita cari nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, sekarang kalian perhatikan kembali sistem persamaan linear 3 variabel ini. Nah, variabel C itu mempunyai bentuk yang paling sederhana karena mempunyai koefisien yang paling kecil. Maka, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengeliminasi variabel C pada sistem persamaan linear 3 variabel ini. Sehingga akan terbentuk sistem persamaan linear 2 variabel yang memuat variabel A dan variabel B. Nah, pertama akan kita eliminasi variabel C dari persamaan 1 dan 2. Di mana persamaan satunya adalah A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 5. Sedangkan persamaan 2-nya adalah negatif 3A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 10. Nah, karena koefisien variabel C untuk kedua persamaan ini sudah sama-sama positif 1, maka tinggal kita kurangkan saja kedua persamaan ini. Sehingga A dikurang negatif 3A. Nah, ini artinya sama dengan A ditambah 3A. Hasilnya adalah 4A. Kemudian 2B dikurang B, hasilnya adalah positif B. Kemudian C dikurang C, hasilnya adalah 0. Kemudian terakhir negatif 5 dikurang negatif 10. Nah, ini artinya sama dengan negatif 5 ditambah 10. Hasilnya adalah positif 5. Sehingga didapat persamaan 4A ditambah B sama dengan 5. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang keempat. Berikutnya yang kedua, kita eliminasi variabel C dari persamaan 2 atau 3.
Nah, di mana persamaan duanya adalah negatif 3A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 10. Sedangkan persamaan 3-nya adalah 4A dikurang 5B ditambah C sama dengan negatif 41. Nah, perhatikan bahwa koefisien variabel C untuk kedua persamaan ini sudah sama-sama 1. Maka tinggal kita kurangkan saja kedua persamaan ini. Maka negatif 3A dikurang 4A hasilnya adalah negatif 7A. Kemudian B dikurang negatif 5B. Nah, ini artinya sama dengan B ditambah 5B. Hasilnya adalah positif 6B. Kemudian C dikurang C hasilnya adalah 0. Kemudian negatif 10 dikurang negatif 41. Artinya negatif 10 ditambah 41 hasilnya adalah positif 31. Sehingga didapat persamaan negatif 7A ditambah 6B sama dengan 31. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang kelima. Nah, dari kedua persamaan ini, maka akan didapat sistem persamaan linear dua variabel, yaitu 4A ditambah B sama dengan 5, negatif 7A ditambah 6B sama dengan 31. Maka akan kita cari penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini, yaitu akan kita cari nilai A dan nilai B. Nah, perhatikan kembali sistem persamaan linear dua variabel ini. Nah, di sini terlihat bahwa variabel B itu mempunyai bentuk yang paling sederhana karena mempunyai koefisien yang paling kecil. Maka kita eliminasi variabel B dari persamaan 4 dan 5. Nah, di mana persamaan 4-nya adalah 4A ditambah B sama dengan 5, sedangkan persamaan 5-nya adalah negatif 7A ditambah 6B sama dengan 31. Nah, perhatikan bahwa koefisien variabel B untuk kedua persamaan ini berbeda. Nah, untuk mengeliminasi variabel B, maka variabel B itu mempunyai koefisien yang sama untuk kedua persamaannya. Nah, koefisien variabel B untuk persamaan 4 ini adalah 1. Sedangkan koefisien variabel B untuk persamaan 5 ini adalah 6. Maka supaya sama, kita nyatakan koefisien variabel B pada persamaan 4 ini menjadi 6. Nah, caranya kita kalikan persamaan 4 dengan 6 dan kita kalikan persamaan 5 dengan 1. Nah, untuk persamaan 4 kita kalikan dengan 6. Maka 4A dikali 6 hasilnya adalah 24A. Kemudian B dikali 6 hasilnya adalah positif 6B. Dan 5 dikali 6 hasilnya adalah 30. Sehingga didapat persamaan 24A ditambah 6B sama dengan 30. Nah, untuk persamaan 5 dikali 1, maka hasilnya tetap, yaitu negatif 7A ditambah 6B sama dengan 31. Nah, setelah koefisien variabel B-nya di sini sama, maka tinggal kita kurangkan saja kedua persamaan ini. Maka 24A dikurang negatif 7A. Nah, ini artinya sama dengan 24A ditambah 7A. Hasilnya adalah 31A. Kemudian 6B dikurang 6B hasilnya adalah 0. Kemudian 30 dikurang 31 hasilnya adalah negatif 1. Sehingga didapat 31A sama dengan negatif 1. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari nilai A dari persamaan ini, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 31. Sehingga didapat nilai A itu sama dengan negatif 1/31. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A dari sistem persamaan linear dua variabel ini, maka langkah selanjutnya kita cari nilai B. Caranya, kita substitusikan nilai A sama dengan negatif 1/31 ke dalam persamaan 4 atau 5. Misalkan kita substitusikan ke dalam persamaan 4, yaitu 4A ditambah B sama dengan 5. Maka 4A yaitu 4 dikali negatif 1/31 ditambah dengan B sama dengan 5.
Nah, hasil dari 4 dikali dengan negatif 1/31 adalah negatif 4/31. Sehingga didapat negatif 4/31 ditambah B sama dengan 5. Nah, berikutnya kita pindahkan negatif 4/31 ini ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 4/31. Sehingga didapat B sama dengan 5 ditambah 4/31. Nah, untuk ruas kanan, dengan menyamakan penyebut, maka didapat 5 ditambah 4/31 adalah 155 ditambah 4/31. Nah, hasilnya adalah 159/31. Sehingga didapat nilai B itu sama dengan 159/31. Nah, langkah terakhir tinggal kita substitusikan nilai A dan nilai B ke dalam salah satu persamaan linear 3 variabel ini. Misalkan kita substitusikan nilai A sama dengan negatif 1/31 dan nilai B sama dengan 159/31 ke dalam persamaan 1, yaitu A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 5. Maka A yaitu negatif 1/31 ditambah dengan 2B yaitu ditambah 2 dikali 159/31. Kemudian ditambah C sama dengan negatif 5. Nah, hasil dari 2 dikali 159/31 ini adalah 318/31. Sehingga didapat negatif 1/31 ditambah 159/31 ditambah C sama dengan negatif 5. Nah, hasil dari negatif 1/31 ditambah dengan 318/31 adalah 317/31. Sehingga didapat persamaan 317/31 ditambah C sama dengan negatif 5. Nah, berikutnya kita pindahkan 317/31 ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 317/31. Sehingga didapat C sama dengan negatif 5 dikurang 317/31. Nah, untuk ruas kanan, dengan menyamakan penyebut, maka didapat negatif 5 dikurang 317/31 adalah negatif 155 dikurang 317/31. Nah, hasilnya adalah negatif 472/31. Sehingga didapat nilai C itu sama dengan negatif 472/31. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka kita dapatkan nilai A itu sama dengan negatif 1/31. Kemudian nilai B sama dengan 159/31. Dan nilai C sama dengan negatif 472/31. Nah, selanjutnya kita cari persamaan lingkarannya berdasarkan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka kita substitusikan nilai A, B, dan C ini ke dalam persamaan ini. Sehingga didapat X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 1/31 X ditambah 159/31 Y dikurang 472/31 sama dengan 0. Nah, karena koefisien dari variabel X, Y, dan konstantanya masih dalam bentuk pecahan, maka kita kalikan semua sukunya dengan penyebutnya, yaitu 31. Sehingga didapat persamaan 31X pangkat 2 ditambah 31Y pangkat 2 dikurang X ditambah 159Y dikurang 472 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkarannya adalah 31X pangkat 2 ditambah 31Y pangkat 2 dikurang X ditambah 159Y dikurang 472 sama dengan 0. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang
pertama yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk submateri yang kedua yaitu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.